Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya dengan Nelly Nomoran dengan NPM 2325310-430. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan secara singkat tentang kepemimpinan untuk memenuhi tugas UAS kepemimpinan organisasi dengan dosen pemangku Ibu Malika SE MM. Definisi kepemimpinan organisasi, menurut saya, kepemimpinan itu berbicara tentang bagaimana berbagi visi, bagaimana memberdayakan orang, bagaimana bisa menginspirasi orang, membawa orang pada perubahan, mengarahkan atau menuntun orang, dan juga tentang bagaimana mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah seni untuk mempengaruhi atau untuk melibatkan orang di dalam mencapai satu tujuan, target, atau visi di dalam kelompok ataupun di dalam tim. Menurut literasi yang saya baca, bahwa latar belakang munculnya kepemimpinan dalam kehidupan manusia adalah muncul bersama-sama dengan adanya peradaban manusia, yaitu sejak zaman para nabi dan nenek moyang manusia yang berkumpul secara bersama, lalu bekerja bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya, menentang kebuasan binatang dan alam di sekitarnya. Sejak itulah terjadi kerjasama antar manusia dan ada unsur kepemimpinan di dalamnya, di mana pada saat itu pribadi ditunjuk sebagai pemimpin, yaitu orang-orang yang paling kuat, yang paling cerdas, dan juga yang paling berani. Bagaimana saya menggambarkan kepemimpinan? Jika saya menjadi seorang pemimpin organisasi, cara saya menginspirasi dan memotivasi tim ketika menghadapi masa-masa sulit atau kegagalan, yang pertama tentunya harus memberikan contoh yang baik kepada tim yang saya pimpin, dan juga mengajak tim secara bersama-sama untuk bisa mencari akar masalah dan juga solusi dari permasalahan tersebut. Saya mendefinisikan atau mengkategorikan bahwa saya ini adalah sebagai seorang yang democratic leader dan juga authoritative leader, di mana pada pemimpin yang demokratik itu adalah tidak takut untuk ditantang dan juga tidak takut untuk mengalami sebuah terjadi kesalahan, dan juga mendorong kerjasama tim dan juga kolaborasi dan juga selalu membangun komunikasi. Mempercaya anggota tim untuk menentukan arah mereka sendiri dan dalam menyelesaikan konflik, menciptakan kesempatan untuk mendengarkan, mengakui keberhasilan dan tidak terlalu kritis terhadap kerja yang salah, mendorong karyawan untuk membuat saran dan membagikan ide dan juga pendapat. Sebagai yang autoritatif leader juga sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh atau teladan yang baik kepada karyawan, dan juga memberikan arahan dan visi dalam jangka panjang kepada karyawan, serta menyatakan tujuan secara menyeluruh dan menetapkan cara untuk mencapainya. Selain daripada itu, sebagai seorang pemimpin perlu memantau kinerja karyawan dan memberikan umpan balik yang bermanfaat dan juga yang seimbang. Saya secara pribadi sangat terkesan dengan seorang pemimpin yang menjadi panutan bagi saya, yaitu Bapak KH Abdul Rahman Wahid, atau yang disebut dengan Pak Gusdur sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut saya, Bapak Gusdur adalah pemimpin yang karismatik, di mana beliau memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Karena kepemimpinan yang karismatik ini tidak dimiliki oleh semua pemimpin dan hanya sebagian kecil yang mendapatkan karisma. Di mana tegasnya seorang pemimpin yang karismatik adalah seorang yang dikagumi oleh banyak pengikut, dan Bapak KH Abdul Rahman Wahid juga adalah seorang pemimpin yang sangat banyak penggemarnya atau banyak pengagumnya. Yang membuat saya berkesan itu adalah di mana ternyata penampilan fisik ternyata bukan menjadi ukuran atau yang berlaku secara umum, karena ada pemimpin yang dipandang sebagai pemimpin yang karismatik yang kalah hanya dari penampilan fisik. Penampilan fisik saja sebenarnya tidak atau kurang mempunyai daya tarik. Tetapi Bapak KH Abdul Rahman Wahid di dalam kedisabilitasannya mampu menjadi pemimpin bangsa. Demikian yang bisa saya
jelaskan semoga bisa diterima dengan baik dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.